mencoba tuh upload video yang pertama itu. Apa coba judulnya? Ayo, kalau lu tahu. Coba. Jumpa lagi dengan saya Setiawan di channelnya Jejaksi Bro. Nampang terus, eksis terus on YouTube. Aduh, bagaimana kabarnya Sobat Brodil semuanya? Ketemu lagi ya dengan Brodil ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dan sukses dalam beraktivitas. Oke, kali ini mau bahas apa ya si Brodil ya? Nah, bingung juga nih mau bahas apa gitu kan. Nah, iya, kebayang gak sih bro, waktu kita jalan keluar dari rumah gitu ya, kita mau main ke warung gitu ya. Kita ke warung lah, nyampe ke warung kita ketemu temen tuh. Tapi sebelum ketemu temen, kita pesen kopi tuh sama ibunya warung. Bu, kopi satu bu, buat Brodil deh gitu ya. Habis itu kita ngobrol sama temen, ditanya tuh sama temen kan, ya bro, ketemu sama lu nih, sekarang kesibukan lu apa sih bro gitu. Jawab tuh sama Brodil kan, wah ya gini dah kesibukannya, kadang-kadang ngevlog, kadang-kadang ya ngevlog bikin YouTube gitu kan, daripada gak ada kerjaan di rumah kan gitu kan. Habis itu dijawab tuh sama temen tuh, berarti sekarang lu YouTuber dong gitu. Ya gitu dah gitu. Ya gitu dah gitu. Gua mau nanya sih bro, mau nanya apaan? Pendirinya YouTube tuh siapa sih bro? Ya elah, bingung gua dah nih mau jawab apaan nih, gua lupa gua kan. Ya langsung buka dah tuh informasi gitu kan. Wah, kalau nggak tahu kan sampai berabe juga kan, kita nggak bisa jawab gitu kan. Wah, pendirinya YouTube tuh siapa ya, sejarahnya YouTube tuh gimana ya, awal mulanya pendirinya YouTube tuh gimana kan gitu. Wah, bingung juga nih. Akhirnya Brodil buka-buka tuh informasi-informasi gitu kan. Sebenarnya ada juga sih di channelnya. Mungkin temen Brodil itu kan apa namanya, dia ngetes atau gimana gitu. Nggak lucu juga kan ya kan, kalau sampai sempat nggak tahu kitanya ya kan. Wah, langsung dah nih. Dari sinilah Brodil ingin bercerita juga gitu kan kepada Sobat Brodil, itu seperti apa sih perjalanannya si pembuat atau apa ya namanya, pendiri YouTube itu siapa coba. Ayo, nggak kebayang kan, kadang-kadang kita itu bikin YouTube, wah kita ngejar subscriber nih, ngejar jam tayang nih, gimana nih, tapi kita nggak kebayang kan sampai ke situ. Wah, siapa kalau ditanya nih di jalan nih seumpamanya kan, wah pendirinya YouTube tuh siapa, sejarahnya kayak gimana sih bro gitu. Nah lu buka aja tuh banyak channel di situ kan gitu kan. Tapi kita sedikitnya harus tahu dong ya, lalu siapa sih pendiri YouTube itu. Nah ceritanya begini nih bro, waktu itu di tahun 2005 ya, awal-awal 2005 lah ya, itu ada 3 kawan atau 3 sahabat gitu ya. Beliau itu namanya, satunya itu Chad Harley, ada Steve Chen, dan Jawed Karim tuh ya kan. Nah Jawed Karim itu si Steve Chen sama Chad Harley itu mengadakan pesta di apartemennya Chad Harley gitu kan. Mengadakan pesta, dia nelpon tuh sama di si Jawed Karim, ditelepon kan, kring, nggak diangkat nih, ini anak mau nggak sih diajak pesta gitu kan. Habis itu ditelepon lagi tuh sama si Steve sama si Chen, telepon, akhirnya diangkat tuh sama si Jawed. Halo, lo di mana lo? Ada nih di rumah, ngapain? Mau ngapain? Yuk sini yuk pesta di tempatnya Harley gitu. Wah enggak gua gitu. Nah dari situ si Chad Harley itu sama Steve Chen itu kan dia asik ya, pesta, minum, apakah segala macam lah, di situ ada pesta gitu kan. Dia ngerekam tuh videonya gitu kan, ngerekam video ini. Bingung bro, ini ngirim ke Jawed gimana ya biar dia itu bisa kita pamerin gitu kan. Si Jawed nih, kita pesta nih enak nih, gimana lu gak ngikut gitu kan.
bingung tuh mau kirim email kegedean, mau ini kegedean. Akhirnya dua pilar ini tadi, si siapa namanya, Chad Hurley sama Steve Chen membuat ide tuh, gimana ya kalau kita itu bikin sesuatu yang bisa menarik gitu, yang bisa dinikmati oleh konsumen atau masyarakat lah gitu kan, yang bisa berguna. Selain itu masyarakat itu bisa melihat video-videonya gitu tanpa harus kehilangan data-data atau data-data kenangan tersebut gitu. Akhirnya terpikirlah itu dua pilar itu, memikir konsep-konsep untuk dijadikan YouTube nanti gitu bro. Lanjut dan akhirnya ketemulah si Jewett, si Chad Hurley sama si siapa namanya itu tadi satunya, Steve Chen. Ketemu dah mereka berdua, rembukan tuh berunding, gimana nih asiknya nih kita bikin video nih, kita bikin aplikasi video yang seperti ini nih, nanti kita pasarin ke masyarakat gitu kan, agar mereka juga tertarik untuk mengunjungi dan menonton aktivitas kita gitu kan. Wah iya ya, oh iya, tahu nggak bro, ternyata mereka tiga pilar itu tersebut lulusan university yang sangat terkenal lah ya. Dia itu jago-jago banget lah, itu udah ada di si satunya lulusan desain ya kan, desain di University Pennsylvania tuh kan, tahu sendiri kan Pennsylvania itu seperti apa kan, universitasnya terkenal banget ya kan. Satunya itu lulusan desain gitu. Seru juga ya mereka tuh ya, sudah gagah ya kan, ganteng ya kan, punya pemikiran yang ciamik banget buat masa depan kita semua ya kan, yang sangat bermanfaat, yang berguna gitu kan. Wah, siapa lagi sih gitu kan, siapa sih yang nggak kenal mereka gitu kan, seorang pendiri YouTube. Selain mereka itu pendirinya YouTube, ternyata mereka itu mantan 3 karyawan PayPal, mantan karyawan yang pertama. Coba bayangin, udah mantan karyawan pertama, habis itu pendirinya YouTube pula. Coba kalau kita jadi mereka, asik kan ya? Kebayang nggak sih kalau kita itu jadi mereka? Wah, bisa menikmati. Tapi nggak semudah itu bro. Mereka juga berjuang kayak kita waktu awal-awal itu. Awal-awal bikin sebuah aplikasi itu mempunyai pemikiran 1 kali 24 jam, bahkan mereka itu mungkin nggak tidur sama sekali gitu kan, untuk membuat aplikasi itu. Nah, pada akhirnya aplikasi itu kan sudah jadi nih bro ya, udah jadi. Wah nih harus gimana nih gitu kan, ya harusnya gimana nih, kita ngedaftarin domain dulu. Pada waktu tanggal 14 Februari 2005 mulailah tuh aktif yang namanya domain www.youtube.com tuh di Februari 2005 itu mulai aktif domainnya gitu bro. Nah udah seneng dah tuh mereka, gitu kan. Februari habis itu si Jewett Karim mencoba tuh upload video yang pertama itu. Apa coba judulnya? Ayo, kalau dulu tahu, coba tebak. Ayo, siapa yang tahu? Halo sobat Brodil, ayo siapa yang tahu? Tebak di komen ya, ayo. Judulnya adalah Me at the Zoo, berdurasi 19 detik. Jadi si Jewett itu berdiri di depannya kebun binatang gitu ya, belakangnya itu kebun binatang itu, dia berdiri, dia ngomong-ngomong itu sekitar 19 detik, itu di tanggal 23 April 2005. Nah di perjalanan karir mereka, akhirnya mereka menemukan pendanaan. Mereka dibiayai oleh sebuah perusahaan untuk mengembangkan riset teknologi aplikasi YouTube tersebut di November nih, sekitar April, sampai perjalanan mereka April ke November tersebut. Karena lama
kelamaan atau hari makin hari itu ya, YouTube itu berkembang dengan pesat, meroket gitu kan. Didanai oleh Sequoia Capital sekitar 11,5 US dollar juta ya. Bayangkan ya, mendapat pendanaan untuk mengembangkan sebuah riset atau mengembangkan teknologi yang mereka buat gitu. Bangga nggak sih didanai perusahaan sebesar itu? Padahal yang jelas bangga dong, ya kan? Setelah uji coba upload video di tanggal 23 April 2005, mereka bertiga nih ya, dari Jewett, Chen, dan Harley ini menawarkan sesuatu versi beta di bulan Mei 2005 sebelum peluncuran resmi di November ya. Jadi mereka bertiga tuh ya menawarkan uji beta lah. Uji beta itu di 2005 pada bulan Mei. Dan dibarengi dengan kunjungannya yang meroket. Jadi 65.000 video diupload setiap harinya dan 100 juta kunjungan lah, pokoknya sekitar 100 juta kunjungan itu tiap hari gitu. Bayang nggak sih ya? Meroket dengan cepat ya. Karena ya itu tadi, mereka didanai oleh perusahaan Sequoia angele ngomong, karena mereka didanai oleh Sequoia Capital tadi sekitar 11,5 juta US dollar ya, sehingga mereka bisa berkembang dengan pesat gitu. Tahu nggak sih bro, alamat kantor YouTube pertama tuh di mana? Alamat kantor YouTube itu ada pertama kalinya ya, itu di San Mateo. Dia itu di atas restoran Jepang, di atasnya restoran Jepang, bukan, maksud di atasnya itu mungkin di tingkatnya ya, di tingkat atasnya atau gimana, pokoknya di San Mateo, California. Jadi dari waktu ke waktu ya, karena si YouTube ini pengunjungnya semakin banyak dan meroket gitu, hampir 100 juta pengunjung tiap harinya gitu. Akhirnya ada sebuah aplikasi juga yang hampir sama seperti YouTube, itu menggugat ke YouTube bro, di tahun 2006 itu. Jadi dia menggugat menggugat domain dari YouTube tersebut karena hampir sama, hampir mirip domainnya gitu kan. Perbedaannya cuma sedikit di hurufnya. Kalau di YouTube itu kan memakai huruf Y ya, tapi kalau yang penggugatnya itu hanya memakai huruf U. Jadi yang satunya YouTube, yang satunya YouTube. Ya, dari perusahaan YouTube, dari pemilik domain youtube.com, yaitu universal bla 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 lah, pokoknya seperti itu, tuh menggugat di YouTube tersebut gitu. Akhirnya setelah kendala-kendala hukum itu terselesaikan, si YouTube.com itu berubah menjadi youtube.online.com atau apalah, kurang paham. Tapi kalau yang YouTube-nya itu tetap ya, ada tambahan sedikit mungkin ya di sananya gitu kan. Nah, setelah permasalahan hukum itu selesai, akhirnya pada waktu bulan November 2006 itu Google mengumumkan diri bahwa membeli sahamnya si YouTube sebesar 1,65 miliar US dollar. Bayangin bro, sebanyak gitu bro dibeli sama Google ya kan, diborong sama Google ya kan. Akhirnya selang lama kelamaan terus meningkat view-nya meningkat, penghasilan pendapatan bekerja sama dari iklan ke iklan meningkat juga ya kan. Pertama kali yang menyiarkan primer sepak bola nih
di dunia berbasis internet, juga YouTube bro. Itu terjadi di tahun 2010 kalau nggak salah ya, sekitar 2007, 2008 sampai 2010 itu mereka tuh apa ya, terus berkembang lah. Cuman untuk logonya nih berubah pada waktu di tahun 2011. Jadi di tahun 2011 itu logo itu berubah agak gelap sedikit gitu kan, mengalami perubahan antarmuka di tahun 2011. Mulai 2006, bayangin berapa tahun tuh kan, baru mengalami perubahan antarmuka di tahun 2011, mulai logo dan sebagainya gitu kan. Cukup sekian dari Brodil informasi masalah kilas balik sejarah YouTube ya kan. Jangan sampai kita ntar ditanya sama orang lain masalah sejarah YouTube, kita nggak tahu ya kan bro. Berabi juga kan kita. Oke, terima kasih buat pendiri YouTube Chad Harley, Steve Chan, dan Jauh Harem yang telah membuat aplikasi YouTube sehingga kami bisa membuat atau menyalurkan hobi-hobi kami. Oke, jumpa lagi di channelnya Jejak Bro di episode seputar YouTube selanjutnya. Salam Brodilmania, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.